Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keamanan, keselamatan, dan keberkahan. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, Ibu bersyukur sekali karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka. Meskipun keadaannya tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, kita bisa menggunakan media sosial atau gadget yang ada. Yaitu dengan cara membuat video seperti ini, Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih atau apa sih yang harus kalian pelajari di minggu ke-5 dan ke-6 nantinya. Nah, materi yang pertama, yaitu di minggu ke-5, Ibu akan menjelaskan terkait dengan kompetensi dasar analisis asam basa dan kehalauan. Nah, teman-teman di rumah bisa belajar, adapun analisis asam basa ini ada 3 teori yang mengatakan tentang analisis asam basa. Teori yang pertama itu namanya teori asam basa. Arrhenius. Teori yang kedua ada teori asam basa. Bronsted-Lowry. Dan teori yang ketiga yaitu teori asam basa. Lewis. Dari ketiga teori ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka bertiga, para ilmuwan ini, memiliki pendapatnya masing-masing untuk saling melengkapi satu sama lain. Adapun teori asam basa Arrhenius itu mengatakan asam itu adalah zat yang apabila bereaksi dengan air itu akan menghasilkan ion hidrogen. Sedangkan basa apabila dia bereaksi dengan air akan menghasilkan ion hidroksida. Atau OH2. Teori yang kedua yaitu tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, di sini menurut Bronsted-Lowry itu asam adalah zat atau spesies pemberi proton kepada spesies lain. Nah, sedangkan yang dikatakan basa yaitu spesies penerima proton kepada spesies lain. Oke. Yang ketiga ada teori asam basa Lewis, di mana Lewis ini mengatakan asam adalah penerima pasangan elektron bebas untuk membentuk ikatan kovalen. Sedangkan basa itu pemberi pasangan elektron bebas untuk membentuk ikatan kovalen. Nah, dari masing-masing teori ini sudah menjelaskan pendapatnya yaitu asam apa, basa apa. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari senyawa asam apa dan ciri-ciri dari senyawa basa. Sebenarnya banyak sekali ciri-ciri dari senyawa asam dan senyawa basa. Tapi cukup beberapa hal atau Ibu akan memberikan 4 contoh ciri-ciri dari senyawa asam dan senyawa basa. Nah, ciri-cirinya kalau senyawa asam
Itu yang pertama akan menghasilkan ion hidrogen. Apabila bereaksi dengan air. Yang kedua, nilai pH-nya itu kurang dari 7. Yang ketiga, apabila teman-teman di rumah merasakan senyawa asam, contohnya air jeruk, itu rasanya adalah masam. Rasanya masam jika dicicipi. Yang keempat, dapat menghantarkan arus listrik. Atau disebut elektrolit. Ini adalah ciri-ciri dari senyawa asam. Sebaliknya adalah ciri-ciri dari senyawa basa. Ciri-cirinya ada apa aja? Yang pertama akan menghasilkan ion hidroksida. Nah, yang kedua, pH-nya itu adalah lebih dari 7. Yang ketiga yaitu rasanya jika dicicipi pahit atau getir. Dan yang keempat, sama dengan asam, bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini adalah ciri-ciri dari senyawa asam dan senyawa basa. Teman-teman bisa, berarti nanti kalau di rumah teman-teman merasakan air jeruk rasanya asam. Oh iya, kemarin kata Bu Risma, itu adalah senyawa asam. Nah, oke. Untuk materi ciri-ciri sekiranya ini tidak terlalu susah ya. Kita lanjut. Setelah materi ciri-ciri asam basa, nah sekarang Ibu akan menjelaskan pengaruh dari indikator. Indikator itu bisa berupa kertas lakmus. Kertas lakmusnya itu ada kertas lakmus berwarna biru, ada kertas lakmus berwarna merah. Nah, bagaimana sih fungsinya kertas lakmus itu? Kertas lakmus, Ibu punya konsep. Singkatannya adalah BMA. Maksudnya apa sih? Biru, merah, asam. Jadi, apabila dia dikatakan asam, misal ada air jeruk kita celupin pakai kertas lakmus berwarna biru. Maka dia akan berubah menjadi merah. Nah, sedangkan kalau kita punya kertas lakmus berwarna merah, dicelupkan ke dalam air jeruk, maka dia akan tetap berwarna merah. Air jeruk. Oke. Sedangkan konsep yang kedua yaitu MBB. Maksudnya merah, biru, basa. Ini untuk senyawa basa. Apabila kita punya kertas lakmus berwarna merah, kita celupkan ke dalam cairan yang mengandung senyawa basa seperti air kapur, maka dia akan berubah menjadi kertas lakmus biru. Terus kalau misalnya kita punya kertas lakmus berwarna biru, dimasukkan ke dalam air kapur, maka dia akan tetap biru. Dimasukkan ke air kapur.
Ada banyak banget contoh dari cairan atau larutan yang mengandung senyawa asam maupun senyawa basa. Di sini adalah contohnya kalau senyawa asam Ibu memberikan contoh air jeruk. Nah, yang kedua Ibu memberikan contoh dari senyawa basa itu adalah air kapur. Oke, Ibu rasa materinya cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nah, nanti Ibu akan memberikan beberapa contoh tugas, beberapa pertanyaan. Nah, nanti Ibu akan upload pada Google Classroom masing-masing kelas. Tugasnya untuk ngapain aja sih, ngerjain apa aja sih. Nah, nanti bagaimana apapun hal yang harus teman-teman di rumah lakukan. Nah, Ibu akan jelaskan pada Google Classroom yang sudah kita bentuk bareng-bareng. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.